dari Allah Subhanahu wa taala, yang kumpulnya kita dari tadi tidak lain tidak bukan diisi dengan zikir, mengingat Allah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana majlis-majlis semacam inilah yang kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datangi, yang disebut oleh Nabi SAW sebagai raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-tamannya surga. Majlis ilmu, majlis zikir yang semacam inilah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Majlis yang mendekatkan kita dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana diriwayatkan dalam hadis bahwa ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha, bahwa dunia ini mal'un, dilaknat, dalam artian jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa saja yang ada di dunia ini yang menyibukkan kita, membuat kita lupa daripada Allah, maka itu semua menjauhkan kita daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa zikrullah au zikrullah, kecuali daripada dunia ini yang berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu justru mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mawalah, dan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melakukan apa yang dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah, justru itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aliman wa muta'alliman, dan keluar juga daripada laknat tersebut orang yang alim, berilmu, punya ilmu, mengamalkan ilmunya, dan muta'alliman, orang yang menuntut ilmu. Ini adalah lingkaran orang-orang yang terus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun di luar itu mal'un, dalam artian jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ketika hidup di dunia ini harus pintar-pintar menjadikan setiap amal kita sebagai bentuk zikir. Karena yang namanya zikir, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Nawawi di dalam Muqaddimah Kitabil Adhkar, beliau menyebutkan bahwa memang yang namanya zikir itu seperti membaca la ilaha illallah, subhanallah, dan lain sebagainya yang barusan kita baca, itu zikir. Namun laisa maksuran ala dzalik, jangan kita berpandangan zikir itu ya sebatas itu saja. Namun yang hakikatnya zikir itu adalah setiap tindak tanduk kita, perilaku kita yang bentuknya adalah ketaatan kepada Allah, itu adalah zikir. Kita kerja namun dengan amanah, menjalankan perintah Allah, kerjanya kita tidak melanggar syariat Allah, tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah zikrullah. Itu juga adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk untuk menuntut ilmu, itu juga hakikatnya adalah zikir. Apapun yang kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah hakikat daripada zikir. Jadi jangan memandang zikir itu sebatas membaca la ilaha illallah, membaca daripada Al-Quran, yang dimana Al-Quran adalah afdalul azkar, paling afdalnya zikir, yaitu adalah diantaranya membaca Al-Quranul Karim. Maka kita jangan menyempitkan daripada makna zikir. Jadi apapun yang kita lakukan, di mana perbuatan kita tersebut bentuk taat kepada Allah, maka itu adalah dicatat sebagai zikir, mengingat Allah. Setiap apapun yang mau kita lakukan, oh ini mengandung keridhaan Allah atau tidak, maka kalau ternyata itu diridhai oleh Allah, kita kerjakan, maka itu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga selain kita berkumpul tadi untuk zikir, dan juga dibalut dengan tema silaturahim, halal bihalal. Nah, halal bihalal, dan juga sekaligus pembukaan majelis. Nah, walaupun kita halal bihalal, bentar lagi udah mau lebaran lagi. Nah, namun ala kulli hal, kita setelah Ramadan, yaitu sebelumnya kita di bulan suci Ramadan, sebulan penuh kita mengisi hari-hari kita dengan puasa, malamnya dengan sholat tarawih,
dan juga hari-hari kita diisi dengan Al-Quran. Di sini Fakir ingin membahas sedikit tentang masalah Al-Quran. Nah, jadi kita ini terkadang sering kali kita membaca Al-Quran, kita ngaji daripada Al-Quran, kita baca Yasin, kita baca daripada ayat-ayat Al-Quran. Namun kok kalau kita lihat keadaan kita ya begini-begini saja. Nah, keadaan kita kok kayaknya nggak berubah. Bahkan mungkin baca Al-Quran juga ada yang enggak baca. Nah, paling baca Al-Quran ya sesekali, kalau lagi datang tahlilan baru baca Yasin. Nah, selebihnya Al-Quran cuman ada di rak berdebu daripada Al-Quran tersebut. Maka perlu kita ketahui, kita ini hidup di zaman yang penuh fitnah saat ini. Fitnah segala macam, yaitu kita perang saat ini. Peperangan bukan hanya perang fisik, namun juga perang ideologi, perang pemikiran barat, pemikiran orang-orang di luar Islam disusupi di tengah-tengah umat Islam. Pemikiran baik daripada cara-cara berpikir mereka. Maka ini kita hidup di zaman yang penuh dengan beragam macam fitnah, beragam macam ujian. Maka diriwayatkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, Nabi SAW mengabarkan kepada kita, innahu satakunu fitnah, sesungguhnya nanti bakal terjadi fitnah demi fitnah, beragam macam ujian demi ujian kepada umat Islam ini. Yang kemudian ketika itu dikabarkan oleh Nabi SAW, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, famal makhraju minha, apa ya Rasulullah solusi jalan keluar dari beragam problematika, beragam fitnah, beragam ujian, beragam bencana tersebut? Maka Nabi SAW menjawab dengan jawaban kitabullah. Kunci jalan keluar dari beragam fitnah yang ada itu adalah kitabullah, berpegangnya kita dengan Al-Quranul Karim. Itu daripada kuncinya. Namun yang jadi pertanyaan, Al-Quran itu apa cukup hanya sekedar kita belajar baca Al-Quran kemudian selesai? Apa kemudian dengan kita bisa baca daripada Al-Quran kemudian selesai semua urusan tersebut, kita bisa keluar daripada fitnah? Enggak. Di mana Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau pernah didatangi satu orang dari kalangan tabi'in. Datang, kemudian tabi'in ini menceritakan, semalam saya sholat tahajud. Saya sholat tahajud itu dalam satu rakaat saya membaca mufassal, yaitu membaca mufassal minal Quran. Maksudnya mufassal minal Quran, baca mulai dari surat Qaf sampai akhir daripada Al-Quran. Kurang lebih ada 4 juz dalam satu rakaat sholat. Jadi ini tabi'in membanggakan kepada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, semalam nih saya baca satu rakaat 4 juz. Akhirnya apa kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud? Beliau katakan, hadzan ka hadzis syair, apakah kamu membaca ayat tersebut kayak baca syair, cuma gitu saja selesai? Maka kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda bahwa nanti akan ada kaum yaqra'unal Qur'an, mereka baca Al-Quran, namun la yujawizu taraqiyahum, bacaan Al-Quran mereka itu hanya sebatas di kerongkongan mereka, dengan suara mereka keluar itu suara, bacaan Al-Qurannya ada, namun la yujawizu taraqiyahum, itu Al-Quran nggak lewat daripada kerongkongan mereka, nggak merasuk ke hati mereka, tidak sampai ke pikiran mereka, hanya sekedar bacaan begitu saja. Jadi Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud di sini ingin wanti-wanti, ini kamu bacanya cuma baca begitu saja, hati-hati. Nabi SAW sudah mengingatkan, sesungguhnya bakal ada suatu kaum nanti yang mereka itu baca Al-Quran, cuman bacaannya itu cuman sebatas di kerongkongan, cuman dibaca saja, nggak menersuk sampai ke dalam hati mereka.
Bahkan Nabi SAW mengatakan kaum yang semacam ini, di antara mereka itu ada kaum yang semacam ini yamrukun minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama Islam ini sebagaimana melesatnya daripada busur dari anak panah daripada busurnya. Maka ini bahaya. Hati-hati, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jangan sampai kamu masuk daripada orang yang semacam itu yang diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Walakin, namun kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, namun idza waqa'a fil qalb, ayat-ayat Al-Quran kalau sudah sampai ke dalam hati, farasakha fihi, kemudian mengakar kokoh di dalam hati kita, nafa', disitulah baru muncul manfaat daripada baca Al-Quran. Dan ini hadis-hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Jadi Al-Quran itu ketika dia merasuk ke dalam hati kita, kokoh di dalam hati kita, barulah di situ nafa' akan memberikan manfaat luar biasa kepada kita. Makanya juga kita dapati di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan Al-Quran itu sebagai huda, sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai syifa, sebagai pengobat daripada apa yang di dalam hati kita. Namun ditujukan itu untuk siapa? Berlaku untuk siapa? Enggak untuk semua orang. Tidak untuk semua orang hal tersebut. Namun bagi orang-orang yang memang mampu untuk mengemban daripada hal tersebut. Nah, makanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah selain untuk kita baca, namun inti yang paling utama daripada Al-Quran, sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quranul Karim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati. Al-Quran itu adalah suatu kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak, kitab yang penuh dengan keberkahan. Tujuannya apa Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran? Liyadabbaru ayatih, agar umat ini mentadaburi, mau menyelami daripada makna setiap ayat demi ayat yang ada di dalam Al-Quran. Wal yatadzakkara ulul albab, dan untuk mengambil mau'izah dari ayat-ayat tersebut siapa? Ulul albab, orang-orang yang punya akal yang masih sehat, mau ngambil manfaat, mau mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu jangan kita jadikan hanya sebagai bacaan begitu saja lah. Al-Quran itu harus kita tadabburi, harus kita kemudian merenungi daripada maknanya, resapi daripada maknanya. Itulah yang kemudian akan merubah daripada hidup kita, merubah pola pikir kita, merubah daripada hati kita yang kering, yang gersang ini bisa berubah menjadi subur, menjadi indah dengan tadabbur Al-Quran. Ini bukan berarti sekedar baca Al-Quran berarti nggak ada manfaatnya, enggak. Nah, jelas Nabi SAW menjelaskan bahwa setiap ayat yang kita baca, jangankan ayat, setiap huruf yang kita baca itu dapat 10 pahala. Namun ini yang kita bicarakan bukan masalah itunya, namun intisari daripada Al-Quran itu adalah liyadabbaru ayati, sebagaimana tadi yang disinggung oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Ayat Al-Quran kalau sekedar dibaca begitu saja, maka khawatir kita masuk sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Bakal ada kaum-kaum yang mereka baca Al-Quran namun gak sampai meresap ke dalam hati, cuman di mulut, hanya sampai di kerongkongan, gak sampai meresap ke dalam hati mereka. Maka ini penting untuk menjadi PR kita. Maka kita perhatikan daripada ayat-ayat yang kita baca, renungi daripada maknanya. Dan juga tujuannya apa kita daripada tadabbur? Tujuannya yaitu untuk menjadi obat penawar dari beragam fitnah, beragam daripada apa yang terjadi, fenomena yang ada, obatnya semua ada di dalam Al-Quran. Itu diantaranya. Nah, jadi kalau kita mau keluar dari beragam daripada kesulitan yang ada, berpegang dengan Al-Quran.
Nah, itu daripada solusi yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun justru mirisnya kita sangat jauh daripada hal tersebut. Di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sudah sangat jelas melarang kita daripada minuman keras, melarang kita daripada judi. Namun betapa banyak umat Islam di Indonesia, insya Allah di antara kita nggak ada yang melakukannya, nggak ada yang meminum minuman tersebut. Maka di Indonesia ini yang mayoritas umat Islam, yang merupakan umat Islam yang terbesar di dunia walaupun udah kegeser oleh Pakistan saat ini, maka sangat miris, yaitu yang terjangkit daripada judi online begitu banyak, yang terjangkit minuman keras, kecanduan minuman keras, yang terkecanduan narkoba begitu banyak. Padahal kalau kita mau merujuk kembali kepada Al-Quran, berpegang dengan Al-Quran, sangat tegas, sangat jelas Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk dua hal ini, minuman keras dan juga yaitu minuman keras ataupun apapun yang bisa menghilangkan akal. Berikut juga di dalamnya narkoba dan begitu pula judi, sangat-sangat jelas. Bahkan ulama yaitu mengatakan ayat yang berkenaan tentang larangan tersebut, yaitu dua ayat di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu syaitanu liyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Ini di dalam dua ayat ini, kalau kita mau renungi, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bukan hanya satu bentuk daripada keburukan daripada minuman keras dan juga judi. Ada 9 bentuk larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di mana Allah tadi berfirman, sesungguhnya innamal khamru, minuman keras, berikut juga apapun yang bisa menghilangkan akal, narkoba, sabu dan lain sebagainya. Innamal khamru wal maisiru, dan juga al maisir yaitu judi, wal ansab wal azlam, dan juga adu nasib yaitu dengan melempar sesuatu ataupun juga menyembah yaitu melakukan persembahan kepada berhala. Ini semua kata Allah Subhanahu Wa Taala rijsun, adalah suatu perkara yang merupakan rijis, najis, menjijikkan, jorok, kotor. Ini yang pertama. Maka para ulama mengatakan kalau Allah cuma mengatakan ini perkara rijisun, itu saja sudah menunjukkan ini haram. Allah kalau mengatakan hanya sekedar titik di situ saja, Allah selesai, ini 4 perkara rijisun, selesai, itu haram. Karena suatu yang menjijikan ya udah pasti haram. Suatu yang kotor, suatu yang menjijikan, ya udah pasti haram. Namun nggak sampai di situ, Allah katakan yang kedua, ini perkara min amali syaitan, daripada perbuatannya setan, bujuk rayunya setan. Ini yang kedua. Kemudian nggak sampai di situ, Allah kemudian dengan tegas mengatakan fajtanibuh, maka tinggalkan, jauhi daripada itu perkara. Nggak sampai di situ, Allah katakan la'allakum tuflihun. Yang keempat, agar kalian mendapatkan keberuntungan di dunia dan keberuntungan juga di akhirat. Dan ini juga yang keempat bentuk larangannya. Karena kalau Allah katakan la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan, maka kalau tidak melakukan, dalam artian kalau kita tetap berjudi, tetap minum minuman keras, tetap mengkonsumsi narkoba, maka pasti bakal sengsara dunia akhirat. Makanya Allah katakan la'allakum tuflihun, makanya dilarang agar kalian beruntung dunia, beruntung akhirat. Dan kemudian di ayat berikutnya Allah lanjutkan lagi, udah 4 nih bentuk larangannya. Dari Allah sebut sebagai suatu yang menjijikan, yang jorok, yang kotor, dan kemudian itu perbuatannya setan, bujuk rayunya setan, maka tinggalkanlah, dan maka supaya kalian dapat keberuntungan dunia, dapat keberuntungan
akhirat. Allah lanjutkan lagi, innama yuridu syaitan, hanya saja setan itu menginginkan untuk menjerumuskan kalian di dalam perkara khamr wal maisir, minuman keras dan judi, yaitu untuk apa? Menjerumuskan kalian pada adawah wal baghdha, permusuhan dan pertikaian di antara kalian. Jadi Allah menjelaskan ini nih, perkara ini kalau kalian jalankan, kalian lakukan selain udah jijik, kotor, kemudian justru menyengsarakan perbuatan setan, maka kemudian Allah katakan ini jadi penyebab pertikaian, penyebab kepermusuhan di antara kalian. Bagaimana kita bisa lihat? Yaitu istri bisa ngebunuh suaminya gara-gara judi. Adawah wal baghdha, suami istri yang harusnya saling cinta, saling sayang, gara-gara judi istri bisa bunuh suaminya. Karena tadi Allah udah sampein, sesungguhnya nih judi sama minuman keras bisa menimbulkan pertikaian, permusuhan di antara kalian. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, wa yasuddakum an dzikrillah, dan ini perkara-perkara semacam ini bisa mencegah kalian dari ingat Allah. Kalian jadi lupa sama Allah, jadi jauh dari Allah. Wa anis salah, dan membuat kalian jadi lupa akan sholat, dicegah daripada sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fahal antum muntahun, apa kalian mau udahan, mau cukup dari melakukan ini perkara? Ini Allah Subhanahu wa ta'ala ngajak kita untuk mau berpikir nilai negatif yang ada pada khamr, pada maisir, dan juga perbuatan-perbuatan lain. Namun justru mirisnya banyak umat Islam yang justru terjerumus ke dalamnya. Karena apa? Nggak mau tadabbur Al-Quran. Orang kalau tadabbur Al-Quran, dia paham, oh Allah ngabarin, oh ini bisa menyebabkan permusuhan. Kita mau berpikir, gimana sih bisa menyebabkan permusuhan? Oh ternyata iya benar. Oh Allah mengatakan ini menjijikan. Apa iya benar ini menjijikan? Kita berpikir. Makanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana letak mukjizatnya Al-Quran? Mukjizatnya Al-Quran itu ada di dalam tadabbur di dalamnya. Ketika kita tadabbur di dalamnya, kita tahu akan mukjizatnya Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat yang berbeda dengan mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Mukjizatnya Nabi Allah Musa, mukjizatnya Nabi Allah Ibrahim, itu sifatnya mukjizat yang bisa ditangkap oleh panca indera, bisa dilihat oleh mata, bisa diraba oleh tangan, bisa dikecap oleh lidah. Namun mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran, itu mukjizat yang pada dasarnya kemukjizatan. Sisi kemukjizatan Al-Quran tidak bisa dipandang mata, gak bisa ditengar oleh telinga mukjizatannya Al-Quran, namun bisa dirasakan oleh hati orang mukmin, orang muslim. Disitulah daripada mukjizatnya Al-Quran. Bisa merubah diri kita kalau kita betul-betul mengimani daripada firman-firman Allah, kita tadabburi sambil kita terus menjaga ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah di dalam awal surat Al-Baqarah ketika menjelaskan tentang Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang la raiba fihi, tidak ada sama sekali keraguan di dalamnya. Semua yang ada di dalam Al-Quran hak, benar adanya, sesuai dengan realita, sesuai dengan fakta. Tidak mungkin apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu kemudian tidak benar, itu kemudian salah. La raiba fi, di dalam Al-Quran tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Hudan lil muttaqin, di mana Al-Quran itu merupakan huda, merupakan hidayah, petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang
bertakwa. Jadi Al-Quran itu baru dia bisa berubah menjadi hidayah, petunjuk, jalan hidup bagi siapa? Orang yang takwa. Apa itu takwa? Hah? Apa arti daripada takwa? Tiap Jumat ada pengajian tentang masalah takwa. Khatib selalu ngebahas takwa. Apa artinya takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Larangan siapa? Larangan siapa? Udah ngantuk kayaknya Ustaz. Larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang takwa itulah yang baru bisa menjadikan Al-Quran sebagai hidayah untuk dia, petunjuk di dalam hidupnya dia. Jadi kita mesti berupaya untuk takwa, barulah kita membaca Al-Quran, bisa kita kemudian menjadikannya sebagai petunjuk. Namun kalau kita sendiri nggak punya keinginan untuk taat kepada Allah, gimana ceritanya mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita? Nggak mungkin. Maka Al-Quran itu adalah hudan lil muttaqin. Dan juga di ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang orang takwa itu apa. Itu siapa orang yang takwa? Allah jelaskan, yang pertama sifat orang takwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, adalah orang-orang yang beriman meyakini hal-hal yang gaib. Ini langkah yang pertama untuk orang bisa jadi takwa, iman kepada hal-hal gaib. Maksudnya apa hal-hal gaib? Nah, seperti yaitu dosa, pahala, surga, neraka. Apa ada yang pernah lihat surga? Apa ada yang pernah lihat neraka? Apa ada yang pernah lihat perwujudan pahala dan juga dosa? Nggak pernah. Nggak ada yang lihat di antara kita. Namun kita imani, kita yakini karena datang dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisan yang kita yakini pasti benar, tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita imani, kita yakini bahwa apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad tentang surga, tentang neraka, tentang pahala, tentang dosa, tentang adanya dibangkitkannya kita nanti dari kubur, bahkan tentang siksa kubur dan nikmat di dalam kubur, tentang adanya mahsyar, tentang adanya ditimbang setiap amal kita dan lain sebagainya yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita yakini itu semua. Maka ini langkah pertama orang bisa takwa, karena nggak mungkin orang yang sifatnya dia nggak yakin akan pahala ataupun dosa kemudian dia mau taat sama Allah dan Rasul. Nggak mungkin. Orang ragu, emang bener bakal ada surga apa ada neraka? Emang ada yang pernah ke sana? Orang yang kayak begini apa bisa taat kepada Allah dan Rasulnya? Mustahil, nggak mungkin. Maka langkah yang pertama, yakini apa yang disampaikan oleh Nabi itu pasti benar. Itu daripada langkah yang pertama sampai akhir yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, yaitu kita selain membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, namun juga ada hal yang sangat penting, sangat urgen, yaitu tadabbur Al-Quran. Ketika kita dapati ada perintah Allah, ternyata kita dapati diri kita kayaknya masih jauh, kita belum jalanin nih perintah Allah, maka istighfar, minta ampunan kepada Allah, minta bantuan juga kepada Allah agar kita diberikan taufik hidayah untuk bisa menjalankan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berhenti dulu di situ. Makanya di riwayat lain Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud mengatakan bahwa ketika kalian baca Al-Quran, qifu inda ajaibih, berhenti ketika melihat ada hal yang menakjubkan di dalam Al-Quran, waharriqu bihil qulub, dan getarkan hati kalian ketika membaca Al-Quran, gerakkan hati kalian agar bisa merasa apa nih yang disampaikan oleh Allah. Karena Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk bacaan saja, namun untuk pedoman hidup kita, memberikan arah untuk hidup kita di dunia ini. Bukan sekedar omong kosong Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita. Allah turunkan Al-Quran ini sebagai pedoman untuk hidup kita, untuk mengarahkan hidup kita.
itu daripada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hidayah buat kita. Maka jadikan Al-Quran betul-betul sebagai pedoman, petunjuk untuk hidup kita, sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi seperti itu. Ketika turun ayat tadi tentang masalah khamr dan juga judi, itu diriwayatkan oleh para ulama di dalam hadis bahwa kota Madinah gang-gangnya itu penuh dengan air daripada minuman-minuman keras yang ditebalikkan, dibuang oleh para sahabat-sahabat Nabi. Yang tadinya minuman keras itu sudah menjadi adat di tengah orang Arab, dianggap menjadi suatu yang biasa. Namun ketika datang perintah Allah, sam'an wa ta'ah, semua para sahabat dengar, patuh, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai sahabat mengatakan bahwa kami para sahabat ini setiap membaca Al-Quran, setiap baca 5 ayat daripada Al-Quran, kami nggak lanjut ke ayat yang berikutnya kecuali sudah kami amalkan 5 ayat tersebut. Ini daripada sifatnya para sahabat-sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim. Datang daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan darajatil bir indallah, kedudukan bir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian infakkan daripada apa yang paling kalian cintai. Datang satu sahabat langsung menginfakkan daripada kebunnya yang paling dia sukai yang ada di kota Madinah untuk Islam. Ini sifat daripada sahabat. Ketika datang perintah Allah, langsung dijalankan oleh para sahabat-sahabat tersebut ridwanullah ta'ala alaihim. Makanya nggak heran para sahabat-sahabat Nabi tersebut hanya dalam kurun waktu 20 tahun kekhilafahan yang dipegang oleh umat Islam, hanya dalam kurun waktu 20 tahun menggulingkan 2 imperium besar, 2 daripada negara adidaya di zaman tersebut. Kekaisaran Romawi, kekaisaran Persia tumbang. Yang mana kekaisaran tersebut punya persenjataan yang canggih. Dia punya tentara-tentara yang terlatih. Namun para sahabat-sahabat Nabi mereka memiliki iman, takwa kepada Allah. Walaupun pasukan umat Islam itu pasukan bukan pasukan yang terlatih, hari-harinya ya kerja, hari-harinya ya di pasar. Namun datang perintah jihad, tinggalkan pasarnya, mereka gabung untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan persenjataan yang seadanya, melawan pasukan Romawi, pasukan Persia yang jumlahnya sangat banyak, persenjataannya canggih, jumlah mereka banyak, namun bisa ditumbangkan oleh umat Islam dengan iman dan takwanya mereka kepada Allah, karena betul-betul menjadikan daripada Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka hanya dalam kurun waktu 20 tahun. Ini kita umat Islam saat ini lebih dari 70 tahun. Al-Aqsa, Masjidil Aqsa dijajah oleh Palestina, sampai sekarang masih dijajah. 70 tahun lebih dibantai, dibunuh, diperkosa umat Islam di sana. Namun nggak ada, belum bisa. Padahal negara kecil, kota kecil, nggak mampu kita dengan banyaknya umat Islam saat ini. Karena apa? Karena jauhnya kita dari Al-Quran. Makanya nggak heran Nabi SAW mengatakan al-makhraj, jalan keluar dari beragam fitnah yang ada, kitabullah. Jalan keluarnya adalah berpegang dengan Al-Quranul Karim. Semoga kita semua yang hadir di sini diberikan taufik, hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca, bisa mengamalkan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, menghidupkan Al-Quran di jiwa kita, di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di tengah masyarakat kita, agar semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan itu semua menurunkan daripada rahmatnya, keberkahannya kepada kita, keluarga kita, kampung kita, negara kita, dan juga kepada seluruh umat Islam semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk al-fakir sendiri,
yang jauh daripada kebaikan, banyak daripada kealfaan, masih jauh daripada apa yang Al-Fakir sampaikan. Semoga kita semua diberikan hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang disampaikan oleh Habibana Hamid Ibn Thair Al-Hamid menjadi ilmu bagi kita yang akan mampu kita melakukannya dan kita mampu mengaplikasikannya di setiap aktivitas hari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah datang kabar kepada kami telah meninggal tetangga kita di belakang ini. Jenazahnya lagi perjalanan mau ke sini, jadi kita langsung tutup dengan doa karena ini langsung dibongkar. Nanti teman-teman tolong dibantu ya. Jalanan ini langsung dilipat, karpet semua langsung dilipat, ini langsung dibuka. Jenazah mau lewat lagi dari rumah sakit. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alna Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu wa yarju bidzalika rahmatahu wa ra'fatahu. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajil qawim ij'al